Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah saya kaji, saya teliti, sebenarnya sunnah Nabi ini pun sebenarnya inilah munculnya nanti bid'ah hasanah itu. Sunnah Nabi itu sebenarnya kalau kita pahami tidak mesti kita ikuti secara tekstual semua. Dari mana kita tahu? Ya petunjuk ayat ada sebenarnya. Misalnya ini, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu, ya, ini sabiqul awwalun, inilah generasi salaf itu, baik muhajirin ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Di dalam ilmu bahasa Arab dengan cara yang baik ini adalah ini artinya hal, keadaan. Ini namanya fi'il mudhari'. Jadi cara kita mengikuti Nabi dan sahabat itu bagaimana cara mengikuti mereka? Sabiqunal awalun. Cara ngikutinya dengan cara yang baik. Ini cara biisan hal, keadaan. Ya, jadi ini ada isyarat. Mengikuti Nabi dan sahabat itu tidak boleh membabi buta gitu. Nggak boleh semuanya harus persis. Nggak boleh gitu juga. Ya tadi itu tadi. Karena nanti yang masuk yang haram. Nah, kalau kita mau babi buta ya itu nikah 12 istri kita 12. Nanti kalau meninggal dek nanti ninggal aku tolong kuburkan aku ya di rumahku. Ya kuburan dikuburkan kita di halaman tamu kan. Nabi kan minta begitu kuburannya di rumahnya. Nah, jadi mengikuti Nabi dan sahabat itu memang kalau bahasa saya memang harus paham lah kita. Seperti pemahaman ulama-ulama fakih yang fakih. Maka disebut membahayakan itu ketika kita memahami Al-Quran, hadis itu tidak pakai ilmu gitu sebenarnya. Kalau nggak pakai ilmu, nanti dia pakai hawa nafsu. Jadi tidak semua ayat itu bisa dipahami dengan terjemah. Jadi harus memahaminya ya pakai ilmu tadi. Maka ketika muncul tadi kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnari, kita pakai ilmu memahaminya kan. Nah, maka muncullah pendapat Imam Syafi'i tadi kan, bahwa sesungguhnya kalau bahasa Imam Syafi'i ya tidak semua bid'ah itu sesat kan gitu kan. Yang sesat itu adalah yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak semua bid'ah itu sesat. Yang sesat itu yang bertentangan dengan Quran, Sunnah dan ijma' sahabat. Maka nanti sebagian ulama ini menyebut dan saya memang secara fikih pun lebih cenderung mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Kenapa bid'ah hasanah itu ada? Nah, seperti inilah. Nah, kalau saya membahasakannya dengan bahasa lainnya, sunnah itu sebenarnya bisa berkembang. Nah, dan mengembangkan sunnah itu, itulah namanya bid'ah hasanah. Ya. Nah, ada juga teman saya, maksudnya berkembang tuh cuman asal gitu membahasakannya. Ya, ini semua saya jelasin. Misalnya hadis Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang membuat sanna, sanna ini artinya kebiasaan. Kebiasaan baru yang belum ada contohnya. Di dalam Lisanul Arab, kitab paling ilmiah, paling tebal, Ibnu Munzir disebut sanna ini membuat sesuatu yang baru, kebiasaan baru. Barang siapa membuat kebiasaan baru dalam Islam, tapi kebiasaan itu kebiasaan yang baik dan menurut syariat gitu kan. Jadi kalau kita memunculkan satu kebiasaan dalam Islam, tapi kebiasaan itu baik, nah, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Memang konteks hadis ini tentang sedekah, tapi secara makna hadis ini tidak ini lagi kembali ke perdebatan. Tapi secara makna hadis ini berlaku umum. Nah, kalau bahasa fikihnya al-ibaratu bi umubil lafz. Ibarat ini ungkapan bahasa Nabi ini berlaku untuk umum, tidak untuk khusus gitu, makna tertentu. Nah, gitu ya. Walaupun nanti ini asbab bulurnya berkaitan dengan sedekah ya. Sahabat memotivasi sahabat lain sedekah sehingga yang lain ngikut gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Nabi dia membahasakan sunnah itu bukan diamalkan dicontoh secara tekstual. Tidak ada bahasa Nabi menyuruh kita mencontoh sunnah secara tekstual. Kalau kita pahami dari hadis Nabi ya. Nabi selalu menggunakan man ahya sunnati. Siapa yang menghidupkan sunnahku. Nah, jadi kalau bahasa Nabi itu ya menghidupkan sunnah. Jadi sunnah itu dihidupkan gitu. Nah, kalau kita lihat ini man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah, ya kan? Sunnah itu dihidupkan. Nah, maka dia mencintaiku, siapa yang mencintaiku, maka dia masuk surga bersamaku. Nah, di sini saya buat pertanyaan analisisnya. Apa yang dimaksud dengan hidup? Dan ciri-ciri hidup itu apa?
Nah, Nabi kan pingin sunnahnya dihidupkan, bukan diamalkan secara tekstual. Tidak semata-mata begitu kan. Selalu Nabi menggunakan man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku. Sunnah Nabi itu dihidupkan. Jadi sunnah Nabi itu dihidupkan. Apa makna hidup? Ciri-ciri hidup, semua makhluk hidup itu bergerak, bernyawa. Ya, semua makhluk hidup dia ada gerakannya. Kemudian makhluk hidup itu sifatnya berkembang, benar? Ada nggak makhluk hidup yang nggak berkembang? Nggak ada. Nah, dari sinilah nanti saya memahami sunnah itu bisa dikembangkan gitu. Itu yang disebut dengan bidah hasanah. Ya, bisa kembang karena Nabi memang menginginkan sunnahnya dihidupkan. Dihidupkan itu ciri hidup bergerak. Bergerak itu ya diamalkan dia sunnah Nabi. Kemudian berkembang. Karena ciri hidup itu semua yang hidup, makhluk hidup pasti berkembang. Tidak ada yang stagnan. Nah, dari sinilah nanti termotivasilah ulama membuat bidah-bidah hasanah akhirnya gitu kan. Nah, apalagi kalau kita lihat tata cara Nabi berhukum, Nabi mengajarkan kepada, misalnya diajarkan kepada Muaz bin Jabal. Kaifa taqdi iza uridolaka qada. Hei Muaz, bagaimana nanti kau buat keputusan kalau dihadapkan dengan masalah? Kau hakim, kau qadi, kau ulama besar, kau pemerintah, kau jadi gubernur Yaman. Nah, kata Muaz bin Jabal, aku akan memutuskannya bi kitabillah, dengan kitab Allah Al-Quran. Fa ilam tajid, kalau enggak ketemu di Quran, bi sunnati Rasulillah, aku hukum dengan sunnah Rasul. Fa ilam tajid, kalau enggak ada dalam sunnahku. Nabi sendiri mengakui kan, dikasih Nabi kesempatan kepada sahabat. Nanti kalau enggak ketemu dalam sunnahku gimana? Aku kan hidup di masa ini, masa depan nanti kan berbeda keadaan manusia. Jadi kalau enggak ketemu sunnahku gimana? Fajtahidu bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan ra'yuku. Ijtihad ra'yu inilah namanya nanti salah satu metode mengembangkan sunnah. Nah, ijtihad bi ra'yi inilah nanti yang menyebabkan munculnya banyak bidah hasanah seperti membukukan Quran, memberi titik baris ayat-ayat Quran. Kalau nggak ada titik baris nggak bisa kita baca, susah ngapalnya Pak bacanya. Ada titik baris saja sebagian orang nggak bisa baca, apalagi ada titik barisnya, gundul beneran kan? Lebih nggak bisa lagi. Ibnu Abbas dulu melarang itu. Jangan kalian kasih titik baris ya katanya. Jangan tambah-tambah itu. Masa Ibnu Abbas masa sahabat, masa tabi'in. Ternyata orang kesulitan dibuatnya. Abul Aswad Ad-Duwali dia buat kan. Dia ore-ore dia buat. Ternyata makin mudah. Sampai sekarang kita mengamalkan. Nah, kalau bahasa lain sebenarnya pendapat sahabat masa lalu ada yang tak pas dengan masa kini gitu, nggak cocok. Boleh kita apa? Karena itu pendapat mereka kan. Umar bin Khattab, dia melarang, jangan kalian bukukan hadis ya. Marah dia, masa Abu Bakar nggak boleh hadis dibukukan Pak. Dimarah sama Umar bin Khattab. Nah, kalau hadis nggak dibukukan, gimana? Hadis Bukhari kan nggak ada kan? Itu Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab. Maka ijtihad mereka itu bisa berbeda pemahaman mereka. Karena konteks kehidupan. Kenapa Umar melarang dibukukan hadis waktu itu? Itu salah satunya dipahami ulama. Karena waktu itu Quran belum dikumpulkan. Takut bercampur. Takut nanti bercampur dia antara Quran dengan apa? Tersalah sahabat itu mencampurkannya. Maka dia melarangnya. Jangan kalian bukukan hadis ya. Karena Quran saja belum dikumpulkan kan. Nah, gitu. Tapi sesudah dikumpulkan Quran, sudah rapi semua. Baru nanti tabi'in mulailah mengumpulkan hadis Imam Az-Zuhri 150 Hijriah, dibuatlah ilmu hadis diraya. Roma Hurmuji membuat hadis, ya mulailah di situ hadis diraya, hadis riwayah dikembangkan oleh ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat dari sisi takrir, sunnah itu kan ada takrir, Nabi diam tidak ada teguran. Ini kalau teori sunnah itu takrir Nabi adalah sunnah, bagian dari sunnah. Ini kalau kita kaji lagi, kenapa Nabi diam? Kenapa ayat tak turun menegur? Kalau Nabi melakukan sesuatu itu, Nabi diam, dibiarkannya aja. Nggak ada ayat turun menegur. Berarti kan yang dilakukan sahabat itu baik kan? Maslahat baik, nggak bertentangan dengan syariat, tak merusak halal yang sudah ditentukan, tak mengandung yang haram, kesyirikan, mafsadat, kedurhakaan. Ini kan pemahaman, inilah pemahaman tadi disebut. Nah, jadi yang dilakukan sahabat Nabi aja, yang dilakukan sahabat itu tidak semuanya dikomentari, tidak semuanya diperintah, dan tidak semuanya juga yang dilarang gitu. Ada perbuatan sahabat itu yang Nabi diam saja gitu. Berarti udah nggak apa-apalah gitu kan bahasanya. Maka dalam bahasa apa nanti ya konteksnya
muncullah kaidah nanti sesuatu yang didiamkan Nabi itu, kalau pendiamannya itu isyaratnya boleh, boleh dia gitu. Kalau pendiamannya isyaratnya nggak suka, murka, itu dia makruh. Nah, gitu kan. Kalau pendiamannya langsung marah gitu, itu pendiamannya haram. Beliau apa gitu kan didiamkan tapi tidak disukai, dimurkai. Kan ada sahabat yang tak mau ikut perang tuh didiamkan, Nabi dan sahabat kan disuruh didiamkan sampai berbulan-bulan. Itu kan tanda haram, dimarahi kan. Nah, jadi diam itu pun punya isyarat, punya korina di dalam bahasa hukumnya. Nah, disinilah perlunya kita menjadi ulama fakih. Kita sehingga fakih itu kan dia paham dia apa itu rinci-rincian hukum itu sehingga tidak mudah kita menyalahkan satu sama lainnya ya. Ini agak tinggi ilmunya, jenis kebaikan berkembang. Ini saya buat lagi logikanya gini. Seandainya Nabi SAW hidup hari ini bersama kita, apakah sunnah yang dilakukan Nabi itu tidak berkembang? Misalnya Nabi tinggal di Tanjung Barat, Indah, Tanjung Mas. Nah, beliau tinggal di situlah hari ini. Kira-kira sunnah Nabi berkembang nggak? Maksudnya gini, perbuatan perkataan Nabi ada nggak yang dia katakan dia perbuat hari ini yang tidak ada masa lalu? Cobalah Bapak pahami dengan sederhana saja. Ya. Kalaulah Nabi hidup bersama kita hari ini, ada nggak sunnahnya yang baru-baru? Perkataannya yang baru-baru, yang nggak ada masa lalu? Pasti ya, pasti ada. Pasti Nabi cerita tentang, ya mungkin Nabi cerita nuklir, mungkin Nabi akan cerita tentang rudal, perang dunia, ya kan? Iya, dia pasti bisa jadi Nabi ya naik pesawat, dia kan cerita pesawat. Kalau Nabi zaman lalu cerita pesawat, nah dibilang orang gila, orang nggak ada yang diceritain kan? Karena pesawat alam nyata, bukan alam gaib. Nah, jadi secara logika gitu, maka saya ingin membangun kita ini berpikir luas gitu Pak ya. Artinya gini, seandainya Nabi saja hidup hari ini, pasti akan muncul perkataan perbuatan yang baru. Nah bagaimana kita yang hidup hari ini mau memaksakan diri persis seperti zaman Nabi, zaman sahabat? Ya nggak bisa semuanya persis. Nabi perang, sahabat perang, kita mau perang. Siapa yang mau kita perangi? Orang kita udah damai kok. Ya kan? Nabi berapa kali perang? Lebih dari 10 kali. Merangi kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Kita mana yang mau Abu Jahal, Abu Lahab yang mau kita perangi? Nggak ada kan? Perang itu sunnah juga. Tapi apakah kita semua memaksakan diri membuat masyarakat ribut supaya terjadi perang? Kan nggak begitu cara berpikirnya. Itu kan sesat jadinya. Kenapa kalian membuat keributan ya? Supaya kita dapat sunnah perang. Kan gitu kan receh. Nggak boleh begitu bahasanya. Inilah ini wawasan kita. Saya coba membuka kita dengan pemahaman yang lebih rinci namanya ya. Karena ulama fikih ini dia bahasa rinci, jadi pemahamannya nggak saklek gitu.